Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahaya Febrianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengadaan bahan baku atau terkait dengan bill of material. Sebelumnya, saya dari Teknik Industri Unusida 2023. Baik, lanjut saja. Untuk implementasi atau contoh dari jurnal yang saya baca, saya mengambil di PT PJJ, di mana PT PJJ adalah salah satu perusahaan penghasil resin sintetis di Indonesia dengan kapasitas produksi sekarang 46.110 ton per tahun. Produksi yang dihasilkan merupakan bahan setengah jadi. Salah satu bahan baku yang memiliki masalah ialah holi. Permasalahan yang terjadi dalam bahan baku holi ini ialah perusahaan memesan bahan baku terlalu banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga mengakibatkan overstock pada penyimpanan. Selanjutnya ada pendahuluan. Semakin ketatnya persaingan antar perusahaan dalam industri manufaktur menuntut perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya operasional di setiap unit kerja. Salah satunya tentang mengefisienkan biaya produksi. PT PJJ adalah salah satu perusahaan penghasil resin sintetis di Indonesia dengan kapasitas produksi sekarang 46.110 ton per tahun. Produksi yang dihasilkan merupakan bahan setengah jadi, seperti yang saya sebutkan tadi, di mana salah satu bahan bakunya memiliki masalah, yaitu holi yang mengalami overstock barang yang menyebabkan masalah pada biaya operasional. Untuk mengatasi hal tersebut, ada metode yang disebut Material Requirement Planning atau MRP. Sebelum kita melanjutkan ke metodologi penelitian, di sini untuk pengadaan bahan baku atau yang terkait dengan BOM atau Bill of Material. Menurut saya, Bill of Material itu adalah suatu data rekap material dalam satu proyek. Dalam perusahaan yang sekarang ini saya tempati, Bill of Material ini muncul ketika gambar sudah diturunkan kepada PPIC, yang selanjutnya PPIC akan mengorder suatu barang atau kebutuhan material yang dibutuhkan dalam satu proyek tersebut. Kasusnya hampir sama dalam jurnal yang saya baca ini. Oke, lanjut ke metodologi penelitian. Proses menentukan jumlah pesanan tiap komponen yang didasarkan kebutuhan bersih yang dihasilkan dari proses netting. Loading terdiri dari 9 macam. Komponen yang didasarkan kebutuhan bersih yang dihasilkan dari proses netting. Loading terdiri dari 9 macam, diantaranya load for load atau LFL. Yang kedua ada economic order quantity atau EOQ. Yang ketiga ada period order quantity atau POQ. Yang keempat ada fixed order quantity, ada FOQ. Yang kelima ada fixed period requirement atau FPR. Yang keenam ada list unit cost atau LUC. Yang ketujuh ada list total cost atau LTC. Yang kedelapan ada part period balancing atau PBB, dan yang kesembilan ada Wagner Within algorithm WWA. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, di mana ada komposisi bahan baku. Bill of Material dalam pembuatan Alkit 9937 dapat dilihat pada gambar 1, di mana Alkit terdiri dari MLO 5044 kg, Tri 2000 kg, Lium 3 kg, IPA 3000 kg, Tan 5 kg, Holi 210 kg, dan Gen 20 kg. Gambar tersebut merupakan Bill of Material Alkit 9937, di mana PT PJJ ini menghasilkan suatu output barang bernama Alkit 9937 yang terdiri dari beberapa komponen yang ada di layar dan yang sudah saya sebutkan tadi. Data kebutuhan bahan baku holi untuk pembuatan Alkit 9937 pada tahun 2014 dalam satuan kilo dapat dilihat pada tabel di bawah ini, tabel 1. Di mana pada bulan Januari 2014 kebutuhannya 8.680 kg, Februari 2014 34.510 kg, Maret 2014 25.900 kg,
dan April 2014 51.570 kilo, sampai kita ke periode 1 tahun di mana pada Desember kita membutuhkan 34.570 kilo. Data biaya yang digunakan dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2 sudah saya paparkan di layar, di mana terdiri dari jenis biaya, keterangan biaya, dan biaya itu sendiri. Jenis biaya ada biaya pesan, di mana biaya pesan ini memiliki keterangan seperti harga bahan baku holi per kilo, pajak 10% atau PPN, di mana untuk harga baku holi per kilo ada tertuang 11.000 dan pajak 10%-nya 1.100. Untuk total biaya sendiri 12.100 untuk biaya pesan. Untuk biaya simpan, total biaya ada 3. Selanjutnya ada load for load atau LFL. Teknik load for load LFL dilakukan dengan menentukan lot size yang jumlahnya sama dengan jumlah pesanan atau kebutuhan, di mana untuk total biayanya berjumlah 3.416.073.100 rupiah. Untuk perhitungan sendiri dapat dilihat di jurnal saya. Yang kedua ada Economic Order Quantity atau EOQ, di mana teknik EOQ ini berdasarkan pada asumsi bahwa kebutuhan bersifat kontinu atau berkelanjutan dengan pola permintaan yang stabil. Dalam teknik lot leasing ini besarnya lot size adalah sama, di mana total biayanya tertera 3.915.973.512 rupiah. Selanjutnya ada Period Order Quantity atau POQ. Teknik perhitungan POQ dilakukan dengan menentukan interval pemesanan dengan suatu perhitungan yang didasarkan pada logika EOQ klasik yang telah dimodifikasi, di mana untuk total biaya Period Order Quantity ini berjumlah 3.416.073.100 rupiah, di mana jumlah ini sama dengan LFL yang saya sebutkan pertama tadi. Selanjutnya ada teknik perhitungan untuk Fixed Order Quantity atau FOQ. Diawali dengan menentukan ukuran lot secara subjektif. Berapa besarnya dapat ditentukan berdasarkan pengalaman produksi atau intuisi, di mana untuk total biaya dari Fixed Order Quantity ini 3.885.157.720 rupiah. Selanjutnya ada Fixed Period Recruitment atau FPR. Teknik ini melakukan pemesanan secara periodik sesuai dengan besarnya kebutuhan selama periode tersebut. Metode yang ditetapkan setiap 4 periode, maka akan dilakukan pemesanan sebesar demand atau permintaan selama 4 periode tersebut, di mana total biayanya tertera 2.185.903 rupiah. Untuk fixed period recruitment ini biayanya lebih terjangkau dari jumlah biaya yang sudah saya sebutkan di atas. Selanjutnya ada list unit cost atau LUC, di mana teknik yang menambah biaya setup dan penyiapan untuk setiap lot dan dibagi dengan jumlah unit setiap lot dan mengambil sebuah lot dengan unit cost yang paling kecil, di mana untuk total biaya list unit cost ini tertera 3.416.073.100 rupiah. Ini untuk total biaya masing-masing metodologi ini tergolong hampir sama. Lanjut ada Part Period Balancing atau PPB. Teknik perhitungan PPB mirip dengan LTC, namun PPB menggunakan jumlah pesanan berbeda-beda pada tiap pesanan yang kemudian dibandingkan dengan nilai EPP yang sudah dicari, di mana total dari Part Period Balancing ini tertera 3.416.073.100 rupiah.
Dan yang terakhir ada Wagner-Witten algorithm atau WWA. Teknik ini memperhitungkan biaya variabel total untuk semua alternatif pemesanan yang memungkinkan selama horizon perencanaannya, terdiri dari N periode. Untuk total biaya Wagner-Witten algorithm sendiri tertera Rp3.416.073.100. Hasil perhitungan. Adapun hasil perhitungan atau rekapan perhitungan tertera dalam tabel 3, di mana LFL memiliki total biaya Rp3.416.073.100. EOQ total biayanya Rp3.919.973,512. POQ Rp3.416.073.100. FOQ Rp3.885.157.720. FPR Rp2.185.903.03. LUC Rp3.416.073.100. LTC sama dengan LUC. Begitupun PPB dan WWA. Adapun metode terbaik. Berdasarkan tabel-tabel tersebut dapat dilihat bahwa hampir semua metode memiliki total biaya yang sama, yaitu Rp 3.416.073.100. Sedangkan metode Economic Order Quantity atau EOQ dan Fixed Order Quantity atau FOQ memiliki total biaya yang lebih mahal. Penulis cenderung memilih untuk menggunakan metode Wagner-Witten algorithm atau WWA karena menurut Tersin 1994, metode Wagner-Witten algorithm atau WWA merupakan suatu algoritma yang bertujuan mendapatkan solusi optimal untuk jumlah unit pemesanan yang deterministik selama horizon waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, adapun kesimpulan. Satu, berdasarkan metode terpilih yaitu metode Wagner-Witten algorithm atau WWA. Jadwal pemesanan bahan baku Holley selama tahun 2014 agar efisien adalah pada bulan Januari, Mei, dan Juli sampai November. Yang kedua, berdasarkan metode terpilih yaitu metode Wagner-Witten algorithm atau WWA. Jumlah bahan baku Holley yang harus dipesan selama tahun 2014 agar tidak mengalami overstock ialah pada bulan Januari sebanyak 34.510, Februari 25.900, Maret 51.570 kilo, April 17.350 kilo, dan Mei 34.400 kilo, Juli 34.550 kilo, Agustus 17.340 kilo, September 34.580, Oktober 25.770, dan November 35.570. Selanjutnya, berdasarkan metode terpilih yaitu metode Wagner-Witten algorithm atau WWA, maka total biaya yang harus dikeluarkan untuk pengendalian persediaan bahan baku Holley ialah sebesar Rp3.416.073.100. Demikian pemaparan dari jurnal yang saya dapat. Untuk kurang lebihnya tentang bill of material bisa saya sebutkan atau saya paparkan di lain waktu. Baik, itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.